Di channel Ayah Sofia, Kak Ayah sempat membahas bersama penerbit Haru bahwa satu buku itu bisa dibahas atau dikulik dari berbagai sisi, tidak hanya dari review aja. Oleh karena itu, gue kemudian terinspirasi untuk membuat segmen ini, dan gue memberi nama segmen ini Sisi Lain. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Kayak yang udah gue kasih tahu di depan tadi, bahwa segmen Sisi Lain ini adalah segmen yang terinspirasi dari kata Kak Aya, di mana satu novel itu bisa dikulik dari berbagai sisi, tidak hanya membahas reviewnya aja. Misalnya bahas penulisnya, bahas konteksnya, bahas isu terkait, topik terkait, dan lain-lain. Jadi buku-buku yang gue bahas di segmen Sisi Lain ini adalah buku yang udah gue review, dan videonya sudah naik sebelum ini, dan isi dari segmen Sisi Lain ini tentu akan menjadi sangat spoiler kalau itu adalah buku fiksi. Jadi gue kasih peringatan di awal bahwa video ini akan sangat spoiler. Sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya, bagi kalian yang baru aja mampir atau baru nonton channel Kanvas Kata ini, selamat datang, dan di channel ini gue akan membahas hal-hal terkait buku dan literasi. Jadi kalau kalian tertarik dengan isu-isu tersebut, silahkan pencet tombol subscribe di bawah. Nah, buku yang akan gue bahas adalah Stardust. Reviewnya udah bisa kalian tonton di sini. Nah, di sini gue hanya membahas reviewnya aja, apa yang gue suka dan apa yang nggak gue suka dari novel ini. Sementara di segmen Sisi Lain ini, gue akan membahas apa aja sih hal-hal terkait di novel Stardust ini yang muncul di pikiran gue ketika gue membaca dan setelah gue membaca buku ini. Jadi hal yang terkait ini akan banyak banget, sehingga video ini mungkin akan jadi cukup panjang dari video-video sebelumnya. Dan kalau kalian nggak bisa atau nggak punya waktu untuk ngelihat video yang agak panjang, kalian bisa jadikan video ini seperti podcast. Meskipun gue ngomong di sini secara visual, terus tangan gue gerak-gerak dan lain-lain, tapi gue kayaknya nggak akan menambah editing visual atau gambar-gambar begitu banyak di video ini. Jadi kalian bisa dengerin gue ngoceh tentang buku ini meskipun nggak kalian tonton visualnya. Kalian bisa ngerjain hal-hal lain, misalnya sambil masak, sambil ngerjain tugas. Nggak mungkin sih, sambil, ya terserah deh sambil ngapain itu. Jadi ini juga episode pertama dari segmen Sisi Lain. Ini juga kayak pilot episode gitu untuk segmen Sisi Lain. Kalau misalnya gue nyaman ngerjainnya, mungkin ini akan gue lanjutin di novel-novel lainnya. Ya udah, nggak usah berpanjang-panjang karena videonya juga nanti akan jadi panjang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama dari novel Stardust ini. Jadi Stardust ini membawa pesan bahwa sebenarnya ketika seseorang melakukan hal bodoh atau menjanjikan hal bodoh untuk mendapatkan hati orang yang dia sukai, itu kayaknya kan wajar-wajar aja ya. Cuman kita nggak akan pernah tahu gitu apa yang akan kita hadapi dan apa yang akan terjadi selama proses kita melakukan hal bodoh tersebut. Jadi meskipun kita kuat banget hati kita untuk mendapatkan hati si A atau si B ini, antisipasi juga bahwa sesuatu akan terjadi di tengah perjalanan atau di tengah proses kita untuk mengejar dia, dan hal-hal tersebut bisa aja mengganggu, bisa mendistraksi, atau bahkan bisa merubah jalan kita. Itu pesan yang cukup menarik yang gue ambil dari novel Stardust ini dalam konteks romansa. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat ada laki-laki misalnya nih ngejar cewek sebegitu rupanya, kalau di dunia nyata mungkin akan keluar kata-kata bucin banget nih orang gitu kan, atau wah ini lagi dilanda cinta atau lagi cinta buta gitu misalnya. Tapi kalau hal tersebut terjadi di dalam sebuah dunia fantasi, entah kenapa hal itu menjadi hal yang lumrah dan bahkan bisa diselebrate sebagai sebuah tindakan yang heroik gitu, kayak yang dilakukan oleh Tristram Thorn ini. Jadi gue melihat di sini ada sebuah fungsi lain atau kehebatan dari genre fantasi, di mana dia bisa merubah paradigma sebuah hal atau tindakan yang kita lihat sebagai hal bodoh atau sepele kalau terjadi di dunia nyata, tapi itu bisa menjadi tindakan yang heroik dan juga romantis di dunia fantasi gitu. Jadi peran genre fantasi pada novel Stardust ini nggak hanya sebagai kategorisasi genre ini adalah fantasi gitu misalnya, nggak hanya sebatas itu, tapi fantasi di sini juga berfungsi untuk merubah sudut pandang dari hal-hal pesimistis seperti kata bucin dan kata lebay, itu menjadi hal-hal yang bersifat lebih optimistis kayak heroik, romantis, epic dan lain-lain. Jadi sederhananya sih, hal yang terkesan impossible di dunia nyata
di dunia fantasi itu menjadi sebuah hal yang possible gitu. Bicara tentang heroik atau heroisme, ada seseorang bernama Joseph Campbell yang melakukan penelitian terhadap mitos-mitos atau mitologi-mitologi klasik di seluruh dunia. Terus kemudian dia melihat bahwa ada satu pola tertentu yang dilakukan oleh semua hero di seluruh dunia ini. Dan juga ada 5 tipe hero yang dia temukan secara general pada mitologi-mitologi gitu. Salah satunya adalah hero as a lover atau pahlawan yang mengejar cinta. Jadi hero as a lover itu secara definisinya adalah seorang pahlawan yang melakukan perjalanan untuk mengejar seseorang perempuan, untuk menyelamatkan perempuan di ujung sana, atau untuk mengambil sesuatu yang dapat memikat hati si perempuan kelak gitu. Jadi pokoknya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hati perempuan gitu. Nah, si Tristram Thorn ini bisa dikategorikan sebagai hero as a lover dalam novel ini. Melihat perjalanan Tristram Thorn ini dalam mengejar hati Victoria menjadikan novel ini sangat bisa dibahas dengan teori hero's journey-nya Joseph Campbell. Jadi ini bisa juga jadi ide skripsi buat kalian anak sastra Inggris S1. Novel ini bisa jadi bahan objek penelitian kalian untuk penelitian skripsi karena novel ini ditulis oleh orang Inggris dan ini juga cukup terkenal gitu. Jadi penulisnya juga termasuk penulis yang signifikan di dunia sastra Inggris. Jadi gue udah ngasih ide secara free atau secara gratisan bahwa novel Stardust ini bisa dibahas menggunakan teori hero's journey-nya Joseph Campbell atau hero's journey lain kayak misalnya punya Christopher Vogler. Nah, yang kemudian yang akan gue bahas tadi karena udah bahas tentang hero's journey, jadi gue di sini akan membahas tentang archetypes atau simbol-simbol yang muncul dalam novel Stardust ini. Archetypes itu apa? Bagi yang kalian belum tahu, archetypes adalah sederet benda-benda atau simbol-simbol yang memiliki makna lain atau mempunyai arti lain di balik itu. Dan cara mendapatkan arti lain dari archetypes ini adalah dengan cara melihat kemunculannya pada cerita-cerita klasik atau cerita mitologi dari seluruh dunia. Karena konsep archetypes ini adalah collective unconsciousness, muncul dari alam bawah sadar manusia secara bersamaan. Jadi kayak kita kalau melihat air itu archetypes-nya adalah berupa purity, kejernihan, kesucian. Kayak kita bisa melihat air sebagai bentuk pembersihan najis di Islam. Orang kalau kotor dia kemudian mandi dengan air untuk membersihkannya. Itu sense sederhananya archetypes. Nah, di novel ini ada beberapa archetypes atau simbol yang gue lihat muncul. Yang pertama adalah bintang atau star. Bintang adalah simbol dari harapan atau hope. Kayak ketika kita melihat bintang jatuh, kebanyakan orang di dunia akan berkata, sampaikan harapanmu atau sampaikan keinginanmu gitu kan, nanti akan dikabulkan. Jadi bintang adalah simbol dari harapan. Dan di novel ini, si bintang itu juga berfungsi sebagai harapan si Tristram. Untuk mendapatkan hati Victoria, dia harus mendapatkan bintang tersebut. Jadi bintang ini adalah simbol dari harapannya Tristram untuk mendapatkan hati Victoria. Terus kuda unicorn di sini muncul untuk menyimbolkan keperkasaan, kejantanan, dan juga unsur seksual atau kalau diperhalus menjadi romansa. Ada satu adegan di mana Tristram Thorn menunggang kuda bersama si bintang dan itu udah menjadi clue awal bahwa akan ada percikan romansa di antara mereka berdua. Karena kuda tadi yang merupakan unsur kejantanan, seksual, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jantung atau hati atau heart dalam bahasa Inggrisnya di novel ini. Heart atau hati atau jantung di sini adalah simbol dari kehidupan, tapi kemudian juga menjadi simbol dari cinta. Hal ini sangat make sense karena si penyihir menginginkan jantung si bintang ini untuk menambah umur atau menjadikan penampilannya terlihat lebih muda. Itu kan terkait dengan usia atau terkait dengan kehidupan. Tapi di saat yang bersamaan juga ada momen ketika si bintang menyatakan bahwa dia telah memberikan heartnya atau jantung hatinya pada si Tristram yang menyimbolkan sebuah cinta gitu. Nah, ada kendala yang kelihatan sedikit tentang terjemahan kata heart di novel ini. Secara konteks penerjemahan literal, heart itu diterjemahkan menjadi jantung dalam bahasa Indonesia. Dan begitu juga yang terjadi di novel ini. Tapi untuk membuat heart itu memiliki fungsi romansa dalam artian hati, maka ada satu part di mana kata heart diterjemahkan menjadi jantung hati, pakai strip jantung hati. Itu cara yang bagus menurut gue dari si penerjemah untuk mengkombinasikan makna heart yang dalam bahasa Inggris itu bisa
berarti kehidupan dan bisa berarti romance. Sementara dalam Indonesia ada jantung untuk kehidupan, ada hati untuk romance. Tapi di-combine menjadi jantung hati, sebuah kata yang juga cukup populer didengar untuk membicarakan hal-hal dalam konteks romansa. Dan bahkan terdengarnya lebih sastrawi gitu ya, jantung hati. Jadi itu beberapa hal yang bisa gue kulik dari novel Stardust ini. Yang pertama adalah peran lain dari genre, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai kategorisasi buku, tapi di novel ini berfungsi sebagai perubah paradigma dari yang impossible menjadi possible. Yang kedua adalah tentang heroisme atau tentang hero's journey, di mana novel ini mengangkat tema perjalanan seorang pahlawan atau hero's journey dalam mengejar cintanya. Dan kemudian gue berkesimpulan bahwa Tristram adalah seorang hero as a lover atau hero yang mengejar cinta. Dan kemudian tadi kita bicara tentang archetype, di mana novel ini mengandung archetype atau simbol-simbol yang memiliki makna atau sedikit banyak kayak memberi kita clue di awal-awal tentang apa yang akan terjadi di akhir cerita ini, dari mulai kuda, terus bintang, dan juga jantung atau heart. Terus tadi sedikit berbicara tentang penerjemahan kata heart menjadi jantung hati. Itu juga sebenarnya unsur yang menarik, di mana penerjemahan sebuah novel itu bisa menjadi salah satu unsur yang membuat pembaca suka atau tidak suka pada buku tersebut. Karena terjemahan itu terkait dengan banyak hal, terutama dalam novel adalah terkait dengan konteks budaya. Nah, berhubung videonya kayaknya udah cukup panjang, makasih banget buat kalian yang udah ngikutin video ini, baik yang nonton ataupun yang menjadikan video ini sebagai sambilan. Gue makasih banget. Gue berharap segmen sisi lain ini bisa dilanjutin di novel-novel berikutnya. Meskipun kayaknya nggak akan semua novel yang gue review akan gue bikin video sisi lainnya. Mungkin hanya beberapa novel yang menarik atau mungkin bisa gue kulik lebih jauh selain dari hanya reviewnya aja. Jadi pantengin terus channel Kanvas Kata untuk melihat video-video review lainnya atau video-video sisi lain dari buku-buku lainnya. Makasih udah ngikutin, sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.